Hafidhu 'alas sholawati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu pelihara, kon jogo. Hafidh itu maknanya jogo. Nah, hafidul Quran kon jogo Quran. Nah ini hafidhu 'ala sholat kon jogo ala ing atase salat utawi salat. Sopo sing dikon jaga salat alal mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Enak ngaji seperti ini. Itu masuk fikih tentang salat atau fikih ibadah. Sopo sing kon jaga salat ya kula panjenengan wajib hukumi ojo sampai ora salat. Ya, salat itu penyembahan manusia kepada Allah. Jenengan suatu nyembah. Sopo sing disembah Gusti Allah. Allah tuh mau njaluk iku tok. Jenengan dikai urip suwe 60 tahun, 65 tahun sampai 70 tahun, setelah itu meninggal dunia. Allah hanya minta itu. Salat itu berapa menit? Ada 5 menit, ya paling sekitar itu. Antara 5 sampai 7. Paling suwe yo 10 menit. Paling suwe meneh yo 15 menit. Paling suwe 30 menit. Iku nak macane sak rakaat sak surat. Nggih. Ya, sak surat wae kadang ke suwen, mau sak ayat. Saya tuh ayatnya Yasin itu ayat. Allahu Akbar. Boleh Pak, boleh. Nun kan ada, itu ayat. Toha Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Pak, aku nggak pakai surat, ya udah apa-apa. Waladhdallin, hanya Fatihah doang Pak, boleh langsung rukuk, boleh. Yang wajib di dalam sholat itu adalah membaca Fatihah, sedangkan surat itu hukumnya Nah, jenengan mau maca yo untuk pahala, ora pun yo ora dosa. Ya, tapi karena pahala yang kita cari adalah pahala, maka walaupun sayat atau 2 ayat tetap kita baca. Ya misalnya kok aku pengen sholat di masjid kaca Al-Hikmah, sholat tarawih 23 rakaat tapi cepet, luwih cepet tinimbang 7 atau 11 rakaat. Sebab surat-suratnya dibaca pendek-pendek. Toha langsung ruku, Nun langsung ruku, Yasin ruku, Allahu Akbar. Boleh sah. Ya, sopo sing ngukumi ora sah. Berarti ra paham Quran kan gitu ya. Hafidhu 'ala sholah, hafidhu jogo ala ing atase as-sholatu utawi sholat. Was sholatil wusta ing dalem tengahe sholat. Nah, maksudnya sholat wusta itu ialah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama di antara. Berarti di antara tengah-tengah, berarti di antara sholat wusta itu ada antara subuh sama duhur, berarti tengah-tengahnya. Pak, waktu duha, ya silakan sholat duha. Sholat wusta Pak, ya boleh. Karena wusta itu termasuk sholat sunnah, sholat yang tidak diwajibkan. Wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah karena Allah di dalam sholatmu dengan khusyuk. Awake dhewe kon berngadeg tetapi juga khusyuk ngadeg. Wa qumu, ya di sini wa qumu lillahi qanitin, berdirilah di dalam sholatmu dan khusyuklah sholatmu karena Allah. Jadi nak sholat ojo eling gorengan pisang goreng. Pak, aku sholat Pak, tapi kok rasanya bau mie goreng Pak. Wah, sedep banget nih. Berarti sholatnya bala. Piye carane sholat khusyuk? Carane sholat khusyuk itu kon menyelesaikan urusan dunia. Urusan yang berkaitan dengan dunia harus diselesaikan. Contoh, mau sholat duhur kok udan deres, yo pepeane, jemurane, bajune yo diangkati dulu. Le ngunekno kompor yo dimatikan dulu. Ben ketika sholat Allahu Akbar eling kompore mekan. Engko nak meledak piye lagi entuk sak rakaat melayu nyiwir wis. Mergo napa? Eling karo kompore isih
urip. Makane nek arep salat khusyuk ing dalem salat iku kon nyelesekno masalah urusan donya. Utang ya kon lunasi. Ben ketika salat ora eling karo utang. Makane salat khusyuk itu sebenarnya tidak pakai rumus penjelasan mung siji. Selesaikan urusan dunia, maka salatmu pasti khusyuk. Lah ra iso, Pak. Ya berarti salate urung khusyuk. Selesaikan semua. Mepet gabah ya dientasno dhisik. Ben salate ora kepikiran kok nak udan gabahe piye. Tahu to gabah niku napa? Beras ya. Jadi selesaikan semua urusan dunia. Insya Allah salat kita bisa khusyuk. Kalau belum diselesaikan ya maka tidak akan khusyuk sampai kapanpun. Sahabat wae ora iso khusyuk, termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi namanya Sayyidina Ali ku wong sing paling alim di antara sahabat-sahabat yang lain. Wahai sahabatku, kata Nabi dikumpulkan, sopo sing iso salat khusyuk maka tak kasih hadiah jubah. Abu Bakar lagi 3 rakaat eling kalau hadiahe Nabi. Khusyuk mboten? Masih ana kaitane dunia. Aku tak khusyuk sah bentuk hadiah. Kalimat aku bentuk hadiah itu ada kaitannya dengan dunia. Umar, Utsman, Sayyidina Ali, hampir saja Sayyidina Ali itu lolos. Baru asyhadu an la ilaha illallah ayat akhir wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eling karo hadiah. Padahal hampir saja lolos. Tapi eling karo hadiah Kanjeng Nabi. Akhire salate juga tidak khusyuk. Sahabat bae ra khusyuk apa meneh kula panjenengan, tetapi kita disuruh untuk berusaha di dalam salat untuk khusyuk, berusaha. Lanjut 239. Fa in hiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Tertib. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sholatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Iya. Jadi sholat itu di mana saja bisa. Di atas perahu bisa, di atas pesawat bisa, di atas kendaraan bis itu loh bisa. Allah tidak mempersulit hambanya, tidak. Sopo sing mempersulit hambanya? Yo hamba itu sendiri. Allah enggak sulit. Jenengan diatur mepet tepat rapat ikulah aturane menungso. Gusti Allah enggak butuh ngoten. Jenengan salat, mau salat mlebu masjid pahala. Allahu Akbar. Kok yo guange koyo jenengan ning desa. Guange ini lho musala langgar. Antara jamaah siji sampai jamaah siji ini gange ini lho. Ana luwih nak 5 cm, 50 cm. Niku kok ya ditembok tampa. Pahala, Pak, ya dapat pahala. Cuma tartibnya harus dirapatkan. Ya, tartibnya begitu. Dirapatkan. Ben tertib. Salah satu rukun daripada sholat sufu fahu aqimis sholat. Dalilnya kan begitu, sempurnakan sholat, rapatkan sholat adalah kesempurnaan di dalam sholat. Tapi tidak boleh menghukumi bahwa sholatmu seperti itu tidak sah, kata siapa? Itu hukumnya menhum. Makanya ojo sampai Allah, kembalikan ke Allah. Kabeh itu harus dikembalikan ke Allah. Allah yang maha mengetahui diterima atau tidaknya ibadahnya manusia. Itu titik, wis aja lain-lain. Itu titik ya. Itu adalah kalimatus syahih. Lanjut.
Fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Dalam keadaan bahaya berarti daruroh perang, biar ya boleh nggak jalan, boleh untuk mendekati. Atau mungkin salah satu soft terdepan kosong karena kentut, dut gitu ya, maka boleh yang belakang depan berjalan menuju ke depan. Imamnya ngentut, ojo sampai ditahan. Demi mempertahankan kewibawaan saya, maka walaupun saya kentut saya tetap diam. Tidak boleh, dosa, nanggung penumpang banyak, harus ke belakang. Maka yang belakang imam wajib maju, tik maju melanjutkan imam ya. Kalau imam ruku kok tut, maka yang belakang maju, masih dalam keadaan sholat, melanjutkan sujud, kemudian iktidal lagi dan lain sebagainya. Boleh Pak, boleh ya. Jangan sampai ngentut terus ra gelem medhun, itu berbahaya, dosa itu. Ya nanggung wong sakmono iki ya. Tipes ya harus, enggak boleh diam saja, enggak boleh. Iya, enggak boleh. Fa idza amantum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah dalam sholatnya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi fleksibilitas. Sholat itu kita tergantung pada diri kita ada di mana dan di posisi mana. Kalau aman ya ke masjid, Allahu Akbar. Kalau hujan deras sholat di rumah tidak apa-apa. Karena apa? Daruroh. Jumuatan saja makruh hukumnya karena ada hujan deras. Maka sholatlah di rumah mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Pak, perempuan bagaimana Pak? Perempuan apakah diperbolehkan? Ada dua ulama yang setuju dan tidak setuju. Ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi mubah. Silahkan ulama yang banyak yang dianut pendapatnya. Apakah boleh atau tidak? Kalau di Rembang Sarang ada banyak, di Rembang Sarang jenengan menuju Sarang ada masjid, sini laki-laki dibatasi dinding, sana perempuan. Wah, berarti masjid tidak boleh perempuan. Masjid itulah dulu sebelum Rasulullah memberikan sabdanya itu dulu, tapi setelah itu diperbolehkan bahwa perempuan itu banyak auratnya, maka tidak boleh. Nah, itu kan dulu, tapi setelah itu diperbolehkan. Sekarang banyak jeneng Rembang Sarang itu ahli ulama tafsir ya. Itu masjid yang besar itu biasanya dipisah, dibatasi dengan sutroh dinding, kemudian sebelahnya adalah perempuan. Ternyata di sana ada perempuan Jumatan, itu ada. Di Semarang saya belum mengetahui dan belum pernah ketemu masjid kecuali di Baitul Mutakin ada. Di Baitul Mutakin dibatasi sama sutroh yang besar itu dari kaca plastik, ya pojoknya itu ada tuh. Ya ada yang ada. Kalau tidak salah ada. Ya, lanjut 240. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna aswajan wasiyatan li aswajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Yuk terjid. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat
Ya ini juga fikih juga nih, kita udah ketemu banyak hukum ya, hukum talak, hukum sholat, dan ini juga wasiat. Jadi bapak ibu, terutama bapak-bapak ini, kalau jenengan sudah sakit, berwasiatlah kepada istrimu tentang apa? Tentang untuk mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun. Ini perintahnya Quran. Dan jangan kau suruh pindah istrimu dari rumahmu kecuali istrimu sendiri yang pindah. Itu tidak ada dosa. Tapi hukumnya memang seperti itu. Misal sakit parah, jenengan sudah merasa iki aku mungkin nara urip yo. Nah, ngomong karo istri, ngomong. Kalau masih hidup namanya wasiat. Tapi kalau sudah meninggal dunia bukan wasiat lagi. Harta waris ya. Wasiat itu diucapkan ketika orangnya masih hidup, maka yang menerima ucapan itu harus menjalani wasiat yang didengarnya. Apalagi wasiat itu didengar 1 orang lebih. 1 orangnya adalah orang terpercaya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai apa? Kekuatan dasar hukum. Apalagi soal warisan. Aku tulis harta kekayaanku sebanyak 1 miliar. Wahai ibu dan anakku yang pertama. Suatu saat nanti kalau aku meninggal dunia, itu sudah tertulis semua. Bagi sesuai apa yang saya tulis. Itu namanya wasiat. Ternyata hari Jumat meninggal dunia. Maka siapa yang wajib menyampaikan itu? Ibunya dan anaknya. Karena anak sebagai saksi atau ibunya sebagai saksi atau orang lain terpercaya. Makanya itulah hukum daripada wasiat, harus dijalankan sesuai apa yang diwasiatkan. Jangan sampai tidak. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.